minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, sebelumnya marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah hindarkan kita dari wabah corona COVID-19 ini. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wa juzazil wa a'udzubika min sayyiatil aqsam. Kemudian yang pertama, kita harus memahami bahwa apa yang terjadi pada hari ini yang menimpa bangsa kita dan 173 negara-negara di dunia adalah sebuah ujian. Sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayatraku ayaqulu amanu wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kami diamkan saja mereka mengaku beriman dan tidak kami uji? Pasti kita diuji. Pasti kita sebagai hamba Allah diuji, sebagai manusia diuji. Dalam bentuk apa? Ujian bermacam-macam. Salah satunya adalah yang dimana Allah katakan dalam surat Al-Baqarah 155, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sungguh pasti manusia itu kami uji dengan sedikit. وَلَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ sedikit minal khauf, dari rasa takut. Kita takut terkena virus corona. Wal ju', ya, rasa lapar karena kita di lockdown, kita kelaparan. Wa naqsi minal amwal, yang ketiga adalah dengan kekurangan harta. Ya, karena kita tidak bekerja, ya, karena omset menurun, maka terjadi kekurangan terhadap harta. Wal anfus, yang keempat adalah ujian dalam bentuk apa? Kematian. Begitu banyak korbannya di dunia ini. Terakhir kita lihat korban virus corona ini seluruh dunia 3,5 juta dan ada 250.000 orang sudah meninggal. Wal anfus, dan yang kelima adalah wassamarat, dan kekurangan pangan, kekurangan buah-buahan. Karena kita di lockdown ini semua serba susah, maka ujian itu dalam bentuk 5. Tapi Allah tutup ayat itu wabasyiris sabirin. Maka beruntunglah orang-orang yang sabar. Jadi ketika adanya ujian itu setidaknya ada 2 sikap yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bersabar. Bagaimana kita tidak bersabar dengan ujian itu? Ya, kita di PSBB, kita social distancing, kita work from home, learn from home, ibadah from home. Kalau tidak sabar, apalagi? Makanya Allah tutup ayatnya itu dengan wabasyiris sabirin. Maka beruntunglah orang-orang yang bersabar. Jadi sikap yang pertama yang kita ambil dalam ujian ini adalah bersabar. Yang kedua adalah bersyukur. Kita harus bersyukur. Loh, bagaimana Ustaz? Kok di tengah bencana ini kita bisa bersyukur? Coba kita lihat. Kita alhamdulillah jarak jauh masih bisa bertemu. Kita masih bisa berkumpul dengan keluarga kita. Sementara ada saudara kita, rekan kita, sahabat kita, kenalan kita yang sudah betul-betul bukan cuma diisolasi, tapi sudah masuk ICU karena sakit yang luar biasa, bahkan ada yang meninggal. Jadi kita masih bersyukur bisa berkumpul, bertemu, berjumpa, masih bisa makan walaupun kekurangan, ya, masih bisa aman di rumah kita masing-masing. Maka kita wajib bersyukur. Dan coba kalau kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dari mulai bangun tidur saja sampai dengan saat ini, ya, kata Allah di dalam surat An-Nahl ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba hitung nikmat Allah, nggak sanggup kita, ya. Makanya kita harus selalu bersyukur apapun, bagaimanapun keadaan kita. Karena orang yang bersyukur itu akan Allah tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur sama Allah, mensyukuri karunia Allah walaupun di tengah susah ini, maka Allah akan tambah nikmat kita kepada kita. Ya. Jadi itulah sikap yang harus kita ambil di tengah pandemi ini. Kita terima sebagai ujian, kemudian kita bersabar dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan dengan rezeki, hari ini kan terjadi financial distress, tekanan-tekanan keuangan, tekanan finansial, maka adapun yang terkait dengan rezeki, kata Allah, jangan takut. Kita nggak usah khawatir. Tadi setelah jangan takut, kita sabar dan bersyukur, kita jangan takut. Kenapa? Karena hewan yang melata pun sudah Allah jamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah hewan yang melata sekalipun di atas bumi ini. Apa sih yang melata? Cacing, ular. Cacing aja ular nggak punya kaki, udah Allah jamin rezekinya. Apalagi kita, ya, kita punya tangan, punya kaki, punya otak, ya, punya teman, punya saudara, ya, punya relasi yang banyak. Jangan khawatir. Ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kita sudah dijamin rezekinya Allah. Maka yang perlu kita apa? Yang perlu takwa. Karena dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3 Allah juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, yakin betul Allah sebagai Tuhannya, Allah pemilik langit dan bumi, Allah yang memberikan dia rezeki, Allah melindungi dia dari virus, Allah menyembuhkan dia apabila sakit, Allah yang menjaganya. Kata Allah, wa may yattaqillah, kita yakin kepada Allah. Kata Allah, wa may yattaqillah ja'alahu makhraja. Allah akan berikan dia jalan keluar dari seluruh masalah hidupnya. Yang sakit Allah sembuhkan, yang punya utang Allah lunasi, ya, yang kerja karirnya kagak naik-naik, insyaallah Allah naikin karirnya, yang bisnis omsetnya lagi turun, kalau kita takwa yakin sama Allah, insyaallah Allah yang bisa ngurusin omset kita bina. Wa yarzuqhu, dan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari tempat yang enggak pernah kita sangka-sangka. Selama ini kita cuman mengartikan rezeki itu cuman fulus doang sih. Jadi kalau laisal fulus manfus, enggak ada duit mampus kita. Padahal rezeki itu jangan diartikan cuma sekedar duit. Kesehatan itu rezeki. Rumah tangga sakinah mawaddah itu rezeki. Kita bisa bertemu dengan teman, punya tetangga yang soleh, ya, kita bisa bersilaturahim, itu adalah rezeki. Kita masih bisa bekerja walaupun sekarang penghasilannya turun, itu juga adalah rezeki. Ya, kalau kita anggap itu adalah rezeki, kita bertakwa kepada Allah, yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan jalan keluar dari segala masalah yang kita hadapi. Nah, kemudian yang berikutnya, adapun yang berkaitan dengan finansial, berkaitan dengan keuangan ini, pasti di tengah wabah virus corona ini kita lockdown, nggak bisa kemana-mana, ya, social distancing, ya, kita nggak bisa beraktivitas. Yang pengusaha omsetnya bukan cuma turun, bahkan bisa stop sama sekali. Yang bekerja, ya, harian itu sedih, ya, bagaimana penghasilan harian dari tukang ojek, tukang dagangan gorengan, ya, dia nggak bisa dapat apapun, ya. Kemudian yang kerja di kantor, dia di rumah aja makan, ya, pesen GoFood dan segala macam, penghasilannya juga terkuras habis. Maka apa saran untuk sektor keuangan? Jadi kalau dalam kondisi COVID seperti ini, selalu saran daripada para pakar perencanaan keuangan, ya, yang saya pahami ini, saran dalam kondisi seperti ini, lakukan financial planning atau perencanaan keuangan. Caranya bagaimana? Gampang. Jadi ikhwan akhwat, Bapak Ibu bisa nanti di rumah, ya, berdua duduk sama suami istri, ambil kertas lembar kayak gini nih, ya, kertas A4, ambil kertas seperti ini, kemudian duduk berdua, tulis di kertas itu poin huruf A besar. Tulis apa? Pengeluaran rutin. Jadi poin A itu pengeluaran rutin. Tulis pengeluaran rutin apa aja. Mulai tulis tuh. 1, belanja harian. 2, belanja bulanan. 3, bayar listrik, bayar telepon, bayar air, sekolah anak. Tulis semua yang kita keluarkan secara rutin, ya. Setelah kita tulis, maka jumlahin berapa tuh pengeluaran kita selama sebulan. Jadi poin yang A. Kemudian poin yang B, tulis, ya, pengeluaran insidental, ya. Di samping tadi kan keluaran yang pasti itu.
Nah, kadang-kadang ada pengeluaran insidentil. Apa saja pengeluaran insidentil? Contohnya sekarang ketika kita dikurung lockdown gini, kita nggak bisa keluar, kita takut keluar, maka kadang-kadang pengeluaran insidentilnya apa? Yang naik apa? Satu, kita tulis apa? GoFood. Karena kita malas keluar, kita belanja lewat GoFood. Tulis pengeluaran yang tidak rutinnya adalah GoFood. Terus apa lagi nih? Karena di rumah aja kita biasanya pengeluaran pulsanya jadi meningkat. Pulsa jadi peningkat. Apalagi? Ya mungkin kita kirimin uang ke saudara kita, ke orang tua kita turun pengeluaran yang insidentil. Setelah kita tulis pengeluaran insidentil itu, maka jumlahkan berapa pengeluaran insidentil. Yang A, pengeluaran rutin, yang B, pengeluaran insidentil. Maka jumlahkan A tambah B. Kita lihat, oh ternyata kelihatan sudah. Contoh pengeluarannya A tambah B, katakan berapa? 10 juta. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghematnya? Coba liatin lagi yang dari pengeluaran A dan B itu, yang mana yang bisa dikurangin. Ya, contoh, biasanya belanja harian kita itu sehari 200.000. Nah, coba kita hemat. Bisa nggak kita turunin jadi cuma 150.000? Dan itu harus dipaksain. Kita harus bisa memaksakan bagaimana menurunkan pengeluaran kita di tengah wabah ini yang kita nggak pernah tahu kapan ini selesainya. Apakah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, setahun, kita nggak tahu. Jadi kita tekan pengeluaran kita. Tadi itu bisa nggak perlu kita pakai GoFood. Bisa nggak kita belanja ya ke pasar atau ke warung kebutuhan pokok dekat rumah, tukang sayur, kita beli 3 hari sekali. Ya, kayak saya lakukan 3 hari sekali. Udah kita belanja ke pasar, ke warung, kita belanja buat 3 hari, kita masak sendiri. Ya dengan begitu maka kita sudah mencoba untuk menekan pengeluaran kita. Ya, A tambah B. Kemudian tulis lagi C. C itu adalah pendapatan rutin. Kalau A dan B adalah pengeluaran, C adalah pendapatan rutin. Maka kita tulis. Contoh, gaji. Katakan berapa? 8 juta. Terus apa lagi? Kita tuh rutinnya. Terus C tadi ya. Gaji itu apa lagi? 1 gaji, 2 apa? Katakan lembur. Lembur katakan 1.500.000. Terus apa lagi? Udah biasanya kalau orang kerja gaji dan lembur. Kalau bisnis ya udah katakan bisnis. Itu C. Yang D-nya. Yang D adalah pendapatan yang insidentil. Contoh katakan istrinya juga jualan online. Anaknya jualan pulsa. Jualan PPOB. Ya, kita tulis tuh pendapatan yang insidentil. Setelah itu jumlahkan C sama D-nya. Kita lihat berapa penghasilan kita yang rutin dan insidentil. Katakan 10 juta. Ya. Kemudian kita bandingin itu. Yang A sama D. A tambah B dibandingkan dengan C tambah D. Contoh tadi A tambah B, katakan berapa? 11 juta. Sedangkan C tambah D 10 juta. Kalau pengeluarannya lebih gede daripada penghasilannya, bisa dikatakan, saya katakan, antum nih akan mengalami kesulitan finansial. Antum akan tertekan, antum akan mengalami depresi selama masa krisis ini. Kenapa? Pengeluarannya lebih besar daripada penghasilannya. Ya, keluar terus, sementara penghasilannya nggak ada atau kecil. Ya, kita akan mengalami tekanan seperti itu. Apabila A tambah B sama dengan C tambah D, katakan penghasilan 10 juta, pengeluaran 10 juta. Itu bisa saya katakan kita ini boros. Antum ini boros. Kenapa? Apa yang didapetin itu yang dihabisin. Habis dapat, habis. Artinya apa? Kita boros. Kita nggak bisa melakukan simpanan. Kita nggak bisa melakukan saving. Sedangkan apabila penghasilannya atau pengeluarannya lebih kecil daripada penghasilannya, pengeluarannya katakan tadi ditekan tuh jadi 8 juta, penghasilan 10 juta. Maka insya Allah selama masa krisis ini antum akan baik-baik saja. Keluarga antum akan baik-baik saja. Dan cenderung karena ada tadi sisanya 2 juta, dia saving, dia simpan, dia investasikan, maka insya Allah Bapak Ibu ini calon orang kaya. Kenapa? Orang-orang kaya adalah orang yang bisa menginvestasikan daripada penghasilannya, diputar lagi, bisa menghasilkan sesuatu. Jadi itu saran dari sisi keuangan. Kemudian topik kita pemberdayaan ekonomi umat di saat disrupsi dan pandemi COVID-19 ini. Ya, apa sih disrupsi itu? Orang suka bener ngomong istilah yang susah-susah gitu, disrupsi.
Jadi kalau singkatnya begini, disrupsi itu sesuatu yang sudah berjalan secara stabil dan konsisten, ya. Kemudian tiba-tiba saja buyar seketika karena adanya inovasi, ya. Dan inovasi itu biasanya adalah teknologi, platform, dan model bisnis. Contoh ya, dulu kita masih ingat, nelpon itu kita ke luar, ke dalam box, masukin koinan berapa, 100 perak atau 500 perak, putar nomornya. Dengan adanya handphone, kita nggak perlu lagi, cuma tik 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 tik, ya, udah. Tiba-tiba telepon, apa namanya itu, yang ada di kotaknya itu, telepon di kampung-kampung itu hilang karena disrupsi teknologi. Dan ketika muncul handphone, hilang semua. Tiba-tiba muncul lagi smartphone. Dan smartphone itu, dengan smartphone kita bisa WhatsApp sekaligus bisa nelpon, ya. Jadi telepon biasa yang namanya Nokia hilang, BlackBerry hilang, karena ada teknologi baru yang namanya smartphone, telepon pinter dengan bisa WhatsApp dan dengan bisa SMS. Dengan WhatsApp juga kita bisa kirim pesan dan kita bisa sekaligus nelpon. Nah, itulah namanya disrupsi. Kita lihat juga dulu, kita dulu Gojek, ojek itu, opang, ojek pangkalan, biasanya kita pergi ke pangkalan, jalan kaki, tawar-penawar tukang ojeknya, kemudian naik. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, maka kita tinggal tik 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 dari rumah aja, dari dalam rumah, dari ruang tamu, 2 menit ojeknya datang. Ya, Gojeknya datang, harganya murah. Ya, jadi itu disrupsi namanya. Kita dulu kalau mau naik pesawat, kita datang ke travel agent, ya, kemudian kita kalau mau nyewa hotel, kita datang ke hotelnya, kita pesan. Sekarang dengan adanya aplikasi, ya, Traveloka dan macam-macam itu, kita cukup dari handphone kita bisa pesan hotel sekaligus, kita bisa tekan tiket sekaligus. Maka itu yang disebut dengan disrupsi. Tiba-tiba saja hotel pada hilang, tiba-tiba saja ojek pada hilang, ya. Tiba-tiba saja teknologi sudah jadi berubah. Itu yang namanya disrupsi. Yang tadinya mapan, yang tadinya sudah konsisten, seketika hilang karena adanya inovasi teknologi. Tiba-tiba hilang karena adanya platform baru. Tiba-tiba hilang karena adanya model bisnis baru, ya. Dengan adanya fintech, sekarang kita bisa bayar listrik, telepon, air, ya, beli macam-macam pakai apa? Uang digital, financial teknologi. Disrupsi menghancurkan segalanya. Disrupsi merubah model bisnis yang dulu ada tiba-tiba hilang seketika karena adanya inovasi dan teknologi. Nah, untuk itu saya mencoba melist, ya, mendaftarkan kira-kira di era disrupsi dan pandemi COVID ini, bisnis-bisnis apa saja, UKM-UKM saja yang punya peluang bisnis di saat pandemi ini. Jadi setidaknya ada 11 list yang saya sudah teliti, yang saya sudah pelajari. Ini peluang bisnis bagi kita, bagi ibu-ibu, bapak-bapak, ikhwan akhwat di rumah, yang terkurung di rumah, yang lockdown di rumah, bahwa kita dalam kondisi seperti ini masih tetap bisa berproduksi, masih tetap bisa menghasilkan, masih tetap bisa hidup dengan cara normal, ya, masih bisa kita bisa menambah penghasilan. Bahkan ini ada peluang bisnis baru di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Apa itu? Yang pertama adalah kuliner, ya. Jadi walaupun kita dikurung di rumah, kan kita nggak berhenti makan. Jadi bisnis kuliner ini adalah bisnis yang anti krisis. Bahkan saya pelajari bahwa bisnis kuliner ini adalah bisnis yang berkembang cukup lumayan dahsyat di saat pandemi COVID-19 ini. Sebagai contoh, saya kasih contoh ya. Juga ada pertanyaan kayak gini, Ustadz, saya pengen bisnis, tapi saya bingung bisnis apa ya? Ya, ini pertanyaan sering saya jumpai ini. Bahkan sebelum adanya corona sudah jumpai pertanyaan semacam ini. Setelah dia tanya gitu, dia bilang, saya nggak tahu Ustadz mau bisnis apa. Tapi suami saya Pak Ustadz, alhamdulillah dia pinter masak ikan emas. Terus saya bilang gini, Bu, kenapa ibu nggak bisnis ikan emas aja? Katanya kan ibu bilang suaminya ikan emasnya buatannya enak. Saya tanya, Ibu, selama ini suaminya kalau bikin ikan emas itu dipasak buat sendiri kan? Iya Pak Ustadz. Berapa banyak? Ya sehari kadang-kadang buat makan keluarga doang Pak Ustadz. 2 Pak Ustadz. Saya bilang besok-besok bikin 4. Yang 2-nya itu ya, jual. Caranya bagaimana? Caranya gampang, saya bilang. Kalau ibu udah bakar itu, ikan emasnya dibakar, cari piring yang bagus, yang putih, taruh di piring, dihias, kelihatan bagus, kemudian pakai kertas putih itu.
ditutup sebelah kirinya, sebelah kanannya, depannya. Kemudian potret pakai handphone. Kalau perlu belajar cara motret yang bagus, belajar di YouTube. Kita lihat cara motretnya di YouTube. Udah dapet, ambil foto yang paling bagus, kemudian daftar deh ibu tuh ke GoFood. Udah, GoFood. Nah, ini kejadian. Suatu saat istri saya tuh pulang, ya, bawa di malam-malam kan saya lagi kerja nih lapar. Istri saya ngasih apa? Kebab. Saya makan kebabnya. Wih, enak saya bilang nih. Saya tanya sama istri saya, beli di mana, Mi? Itu di dekat Bidanjen. Jadi Bidanjen ini kira-kira 600 meter dari komplek rumah saya. Udah, harganya cuma 10.000. Padahal kebab Baba Raffi itu harganya 20.000. Lebih mahal. Dan ini namanya kebabnya dikasih merek kebab cinta. Harganya cuma 10.000. Harganya 50% lebih murah, lebih enak. Karena saya penasaran, besok-besok saya cari. Bener, ada. Ya, jadi yang punya kebab ini ibu dengan 3 orang anak, ya, karena dia butuh duit, dia nggak bisa apa, ya dia bikin usaha kebab. Dia kan kalau kebab tuh gampang, tinggal beli kulit kebabnya. Kemarin saya juga beli, ya, kulit lumpia kita beli atau kulit kebab kita beli kulitnya. Kemudian ke supermarket juga beli daging kebabnya yang udah tinggal digoreng, beli lettuce-nya atau kol, ya, dipotong-potong, kemudian beli mayones sama saus. Udah kan gampang masaknya, tinggal panasin kulit kebabnya, digoreng itu kebabnya, masukin lettuce-nya, masukin kebabnya, kasih mayones, kasih saus, jadi deh. Nah, si ibu itu jual kebab kayak gitu, itu langganan dari mana? Dari GoFood. Karena istri saya juga dapatnya dari GoFood. Jadi ketika kita gabung sama aplikasi, ya, kita tinggal nanti masukin ke GoFood. Nanti kayak orang-orang malas nih, kayak saya ini malas nih, kalau lagi butuh makanan mendadak, maka kita buka GoFood, kemudian kita pilih yang terdekat. Begitu terdekat, ada kebab nih, pesen. Begitu ternyata kita pesen, kita coba rasanya enak, jadi pelanggan kita. Nggak jauh itu dari tukang ibu kebab tadi lagi, ada tukang nasi goreng namanya Bang Dul. Sama gitu juga kejadiannya. Saya bosan makan kebab, saya pesen nasi goreng Bang Dul. Dan begitu saya pesen, rasanya enaknya luar biasa dan harganya juga murah. Akhirnya apa? Jadi langganan. Jadi kuliner, kalau kita mau berbisnis kuliner, ya gampang, begitu aja caranya. Ya, kemudian yang kedua adalah sembako. Ini sekarang orang pada susah keluar, ya. Di kompleks saya ini bikin RT sama DKM masjidnya, sama RW-nya berinisiatif. Maka dia bikin grup jualan tuh. Udah begitu grup jualan, diundang tuh warga-warga yang pengen jualan. Udah gabung deh tuh, pada gabung warga yang mau jualan. Kemudian diundang juga tukang-tukang dagang sekitar komplek yang mau ikut jualan. Setelah udah banyak di grup itu, diinformasikan kepada seluruh warga, warga-warga yang mau beli babat, mau beli paru